Selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian. Bersyukur pada pagi hari ini kita diberi kesempatan kembali berjumpa dalam renungan sarapan rohani Jemaat Galang Ningtyang Abenbase pada hari ini Rebo 17 Agustus 2022. Sebelum kita akan melanjutkan segala tugas dan aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mendasari kehidupan kita dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, saya mengajak Bapak Ibu untuk datang kepada Tuhan di dalam doa, mohon pimpinan Tuhan Roh Kudus dalam renungan firman Tuhan pagi ini. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, atas perlindungan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Semalam di saat kami tidur, Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan menjaga, melindungi, dan memberkati kami sehingga dapat beristirahat dengan baik. Dan pagi hari ini, Bapa telah membangunkan kami kembali dalam keadaan sehat dan selamat, serta dapat menyambut hari Tuhan yang baru dalam keadaan selamat pula. Semua karena kasih karunia anugerah Tuhan kepada kami sekalian. Bapa di sorga, sebelum kami akan melanjutkan aktivitas pekerjaan kami masing-masing hari ini yang Tuhan percayakan bagi kami rindu dan ingin melandasi akan kehidupan kami dengan firman Tuhan. Namun sebelumnya, kami mohon Roh Kudus membimbing kami semua agar dapat menghayati dan merenungkan firman-Mu dengan baik dan seturut dengan kehendak Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikannya, kiranya Engkau urapi kami agar apa yang kami sampaikan sungguh kebenaran firman Tuhan dan seturut dengan kehendak serta maksud Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah pada kami sekalian, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam kitab 1 Samuel pasal 12 ayat 24 dan kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal dilakukannya di antara kamu. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dari kedua bacaan firman Tuhan pagi hari ini, tema renungan firman Tuhan yaitu merdeka. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, kata merdeka dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia antara lain dimaknai bebas dari perhambaan, bebas dari penjajahan atau penindasan, berdiri sendiri, tidak terikat, tidak tergantung kepada orang lain, dan leluasa. Sedangkan kemerdekaan adalah kebebasan, keadaan berdiri sendiri, bebas
tidak terjajah atau tertindas. Menjadi orang merdeka adalah dambaan setiap orang, termasuk kita. Menjadi orang merdeka menjadi impian semua orang dari segala bangsa. Mengapa? Karena kemerdekaan atau kebebasan, maka seseorang leluasa menjalani kehidupannya dengan damai sejahtera dan penuh sukacita. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Tuhan, hari ini merupakan hari yang istimewa bagi bangsa Indonesia. Atas berkat yang Tuhan berikan kepada bangsa Indonesia, kita dapat memperingati dan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-77 tahun tepat hari ini. Banyak cita-cita bangsa Indonesia yang sudah terwujud atau tercapai dan juga dalam proses. Jika kita melihat bersama tema GKPB tahun ini menjadi Gereja Pembawa Keadilan, merupakan tema yang selaras dengan bunyi Pancasila kedua dan kelima. Itu menandakan hubungan antara gereja dan negara selaras dalam menciptakan keadilan bagi masyarakat. Lalu bagaimana cara menciptakan keadilan tersebut? Dan keadilan menurut siapa? Karena banyak pemimpin yang mengakhiri kepemimpinannya dengan baik, tetapi ada juga yang jatuh di tengah jalan karena ambisi pribadi. Dan ada juga yang gila kuasa sehingga tidak mau turun meski sudah waktunya turun. Pada zaman hakim-hakim berakhir dan era kerajaan dimulai, Samuel sudah menghantarkan umat Israel sesuai dengan panggilannya sebagai hakim dan nabi. Saul sudah diterima dan diangkat sebagai raja. Berikutnya kepemimpinan Samuel akan dilanjutkan oleh Raja Saul. Bentuk dan cara kepemimpinan Samuel dan Saul pasti berbeda, tetapi hal-hal mendasar harus tetap sama. Hal ini berhubungan dengan pesan Paulus kepada jemaat di Roma agar semangat yang mereka miliki saat ini tidak kendor untuk melayani Tuhan meski banyak godaan dan cobaan. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih di dalam Tuhan, cara Samuel menegakkan keadilan yang berasal dari Tuhan. Pertama, kepemimpinan Samuel bersih dari ambisi dan kepentingan pribadi. Maka Saul dan setiap pemimpin harus menyadari godaan besar untuk menyelewengkan kuasa dan otoritas yang mereka miliki. Kepemimpinan Samuel berpusat kepada Tuhan. Tuhan adalah pemimpin utama. Samuel menegaskan dan mengajarkan bahwa umat Tuhan harus setia dan taat hanya kepada Tuhan. Walaupun Tuhan memberikan raja sesuai permintaan mereka, kesetiaan utama tetap ditujukan kepada Tuhan. Bahkan raja pun harus tunduk kepada Dia. Ketiga, kepemimpinan Samuel didasarkan kepada keadilan dan kebenaran Allah, juga pada belas kasih dan kesetiaannya. Godaan untuk menyelewengkan otoritas dan kuasa yang dipercayakan kepada kita sangat besar. Juga tidak sedikit oknum atau orang pemerintahan, masyarakat, gereja maupun rumah tangga yang kacau karena kepemimpinan
yang tidak konsisten dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Bila kita menjadi pemimpin, berilah diri kita dipimpin oleh Tuhan lebih dulu. Bila kita dalam posisi pemimpin, bila kita tidak dalam posisi pemimpin, dukunglah para pemimpin kita, salah satunya dengan doa. Bapak, Ibu, dan saudara kasih di dalam Tuhan, di hari kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-77 tahun yang kita peringati dan rayakan hari ini, sebagai orang-orang percaya, firman Tuhan mengingatkan kita yang ditulis dalam surat 1 Petrus 2 ayat yang ke-16 berbunyi, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka, tapi hiduplah sebagai hamba Allah. Bahwa kita sebagai orang merdeka, maka kita harus hidup sebagai hamba Allah. Sebagai orang bebas dan merdeka, maka kita memanfaatkan kemerdekaan itu untuk setia memuji dan memuliakan Tuhan, untuk hidup taat dan setia kepadanya. Sebagai hamba Allah yang merdeka, kita harus menjauhkan diri dari penyalahgunaan kemerdekaan. Sebagai orang merdeka, kita harus menjauhkan diri dari segala perbuatan daging yang cenderung menyelubungi segala kejahatan yang mendukakan hati Tuhan. Tetapi sebaliknya, hiduplah sebagai hamba Tuhan yang menyenangkan hatinya. Oleh sebab itu, marilah kita manfaatkan dan jaga kemerdekaan dengan berdoa, memuji dan memuliakan namanya. Karena Allah berkenan kepada hamba Allah yang setia dan penuh rasa takut akan Dia. Percayalah, Tuhan telah memerdekakan kita, sudah menyelamatkan dan melimpahkan kepada kita hidup damai sejahtera yang penuh sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur dan berterima kasih kami naikkan kepadamu ya Bapa, atas berkat firman-Mu pagi hari ini yang sudah boleh dan dapat kami perdengarkan dan renungkan. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk dapat menghayatinya, terlebih melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Bapa di sorga, pada kesempatan pagi hari ini kami datang menghadap hadirat-Mu, menaikkan doa buat bangsa dan negara kami Indonesia yang Tuhan berkati di dalam tugas-tugas dan tanggung jawab buat para pemimpin kami, di mana pada hari ini memperingati dan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77 tahun. Kiranya Tuhan akan selalu memberkati bangsa dan negara kami Indonesia, agar senantiasa ada dalam keadaan selamat, damai sejahtera oleh karena pertolongan Tuhan. Kami berdoa kepada para pemimpin kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri beserta jajarannya, juga para pemimpin-pemimpin kami, baik yang di pusat sampai di daerah. Tuhan kiranya menolong dan memberkati mereka di dalam tugas tanggung jawab yang mereka emban. Berikan dia kekuatan, kesehatan, Tuhan berkati, agar mereka dapat melakukan tugas tanggung jawab
dengan baik. Demikian juga para TNI, kepolisian di dalam menjaga keamanan bangsa dan negara ini. Tuhan juga tolong dan pimpin serta berkati sehingga mereka dapat menjaga kesatuan bangsa Indonesia dengan baik, sehingga apa yang dicita-citakan terwujud, yaitu masyarakat adil dan makmur. Bapa di sorga, kami menyerahkan segala tugas dan tanggung jawab kami masing-masing hari ini yang Tuhan percayakan bagi kami. Kiranya Tuhan juga akan menyertai dan memberkati kami di dalam melakukan tugas pekerjaan kami, sehingga apa yang kami lakukan dapat kami selesaikan dengan baik dan benar seturut dengan kehendak Bapa saja. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan kehidupan ini, tugas tanggung jawab kami hari ini hanya di dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan Yesus. Ini doa permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu, perenungan sarapan rohani kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-77 tahun. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.